Yang kedua, Palestina itu Ardul Anbiya. Kenapa? Hampir seluruh tempat bersejarah yang disebutkan di Quran terkait kisah para nabi, hampir semuanya lokasinya di Palestina dan sekitarnya. Saya tidak akan baca satu persatu ya, idenya ayatnya, kepanjangan. Di Quran itu surat Yusuf ayat 10. Ada yang disebut Goyabatil Jub. Apa itu Goyabatil Jub? Goyabatil Jub itu sumur tempat Nabi Yusuf dibuang. Oh, tadi saya sebutkan dulu ya. Nabi-nabi yang di Palestina itu siapa aja? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ismail lahir di Palestina, tapi kemudian dihijrahkan ke Mekah ya. Ibrahim, Nabi Ismail lahir di Palestina, Nabi Ishak lahir sampai meninggal di Palestina, Nabi Yakub lahir di Palestina, sempat ke Mesir, kemudian dikubur di Palestina. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Itu paling banyak tuh di Palestina. Belum lagi nabi-nabi lain, Pak. Nabi Yusa bin Nun. Hadirin rahmati Allah. Nah, tadi tempat-tempat bersejarah terkait kisah para nabi itu di Palestina kebanyakan. Tadi Goyabatil Jub, sumur tempat Nabi Yusuf dibuang, adanya di Palestina. Lihat di tafsirnya, lokasinya sumur itu di Syam. Dan ini logis, kenapa? Karena keluarga Nabi Yakub itu dengan 12 anaknya, salah satunya Nabi Yusuf memang tinggal di Palestina. Nabi Yusuf dibuang di sebuah sumur, sumurnya di Palestina. Kemudian di Quran surah Baqarah ayat 239, Allah menguji sebuah pasukan dengan sebuah sungai. Ujiannya apa? Pasukan itu lagi udah berjalan jauh menempuh padang pasir, mau bertempur dengan orang kafir, ketemu sungai, diuji oleh Allah. Nggak boleh minum kan? Innallaha mubtalikum binahar. Allah menguji kalian dengan sungai ini. Tidak boleh minum dari sungai ini kecuali secedukan sebelah telapak tangan saja. Gitu. Padahal mereka lagi haus-hausnya, lagi panas-panasnya. Maka sebagian besar melanggar, Pak. Dilarang minum. Yang ada bukan cuma minum, menyebur, Pak. Ada nyebur. Udah minum sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya. Itulah pasukan Talut. Di dalam pasukan itu ada Nabi Daud, masih muda, belum jadi nabi. Sungai itu adanya di mana? Sungai itu adanya di Palestina. Sungai itu adanya di Palestina, antara Palestina dan Jordan. Sungai yang pernah dipakai Allah menguji pasukan Nabi Daud itu, yang mau bertempur dengan Raja Jalut, bangsa Amalek. Kemudian di Quran ada Wadin Namli, surat An-Naml ayat 18. Wadin Namli itu apa? Wad itu lembah, Namli itu semut, lembah penuh semut. Kisahnya adalah pasukan Nabi Sulaiman membawa pasukannya sangat besar dan sangat panjang. Pasukannya dahsyat karena terdiri dari manusia, jin, dan binatang gitu. Entah mau kemana tidak disebutkan di Quran itu. Tapi yang jelas beliau itu pasukannya hampir lewat ke sebuah lembah penuh semut. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu la yashurun. Ketika Nabi Sulaiman sudah dekat ke lembah penuh semut itu, sang ratu semut berteriak, "Wahai seluruh rakyatku semut-semut, masuk ke sarang kalian, jangan sampai kita keinjak-injak sama pasukan Sulaiman karena mereka tidak akan menyadarinya." Nabi Sulaiman mendengar suara semut itu. Oleh Allah dibikin tembus suara semut. Suara ratu semut berteriak masuk ke telinga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tersenyum. Wadin Namli, lembah semut itu di mana? Di Palestina juga. Ya, itulah bukti Palestina itu Ardul Anbiya. Kemudian ada seorang nabi bepergian sendirian, naik keledai, lewat di sebuah Korea. Korea itu sebuah kota ya. Sebuah kampung, maksudnya sebuah kota di situ ya. Kota tersebut khawiyatun ala urusyiha, surah Al-Baqarah ayat 259. Kotanya sudah hancur. Bangunan-bangunannya roboh. Mayat bergelimpangan di jalanan.
dan sebagian sudah busuk, sebagian sudah tulang belulang. Maka sang Nabi ini kemudian terucap refleks dari mulutnya, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana kira-kira ya, bagaimana Allah menghidupkan mayat-mayat ini setelah mereka mati begini. Ini perkataan ini semacam dihukum barangkali oleh Allah tuh ya. Tidak layak seorang Nabi semacam meragukan bahwa Allah mampu menyusun tulang belulang dan daging yang sudah busuk menjadi makhluk hidup yang kembali hidup. Menjadi makhluk yang kembali hidup. Karena omongannya itu, fa'amatahu mi'ata amin. Nabi ini diwafatkan 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun wafat, tergeletak di situ, bangun lagi. Kaget dia kan? Allah tanya, kamu sudah berapa lama di sini? Labistu yauman au ba'da yaum, paling sehari atau setengah hari. Balabista mi'ata amin. Engkau ini di sini sudah 100 tahun. Kaget dia. Kemudian dia lihat keledainya di sampingnya, yang tadinya ditambatkan di sampingnya, sudah tulang belulang. Tinggal tulang belulang itu keledai. Dan dengan ajaib di hadapan mata orang ini, Nabi ini, tulang belulangnya disusun, nempel, keluar daging, keluar kulit, jadi keledai hidup. Nabi siapa ini? Ini Nabi Uzair. Kota apa itu yang beliau datang ke situ sudah hancur. Mayat bergelimpangan di jalanan. Persis Gaza sekarang, mayat bergelimpangan di jalanan. Negeri apa itu? Kota apa itu? Itu kota Yerusalem. Lihat di tafsir-tafsir. Yerusalem di mana? Di Palestina. Kenapa kotanya hancur? Mayat di jalanan segitu banyaknya? Karena habis dibantai, diserbu sama Persia. Jadi memang langganan Palestina itu Pak, diserbu. Sekarang Yahudi kan? Dulu itu Romawi, Persia, Assyria, Babilonia. Berkali-kali hancur dan dibantai. Palestina itu. Inilah Nabi Uzair, Nabi yang oleh Yahudi disebut anak Allah. Waqalatil Yahudu Uzair ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Dan kota itu adalah Yerusalem, adanya di Palestina. Kemudian Nabi Zakaria hampir 100 tahun berdoa kepada Allah ingin punya anak. Sama ujiannya dengan Nabi Ibrahim, tak punya anak. Berdoa beliau terus tanpa putus asa, padahal sudah tua renta, istrinya pun mandul. Tapi tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah. Akhirnya dikabul. Bagaimana dikabulnya dan kapan dan di mana? Di surat Al-Imran 39. Fanadatul malaikah wa huwa qaimu yusolli fil mihrab annallaha yubashshiruka biyahya. Beliau lagi sholat, beliau lagi berdoa di mihrab. Mihrab ini ya, mihrab itu kayak begini. Beliau lagi berdoa di mihrab. Datanglah malaikat ngasih kabar, sebentar lagi engkau akan punya anak. Namanya Yahya. Maka Nabi Yahya itu namanya langsung dari Allah. Namanya Yahya. Mihrab mana itu? Mihrab masjid mana? Masjidil Aqsa. Di mana itu? Di Palestina. Nabi Isa dikejar-kejar oleh Romawi dan rahib-rahib Yahudi. Melarikan diri bersama ibunya yaitu Maryam ke sebuah dataran tinggi. Dataran tingginya disebut Rabbah. Ada di surat Al-Mu'minun ayat 50. Dataran tinggi yang disebut Rabbah ini, Rabbah itu dataran tinggi ya. Di mana itu lokasinya? Di Palestina juga. Tidak bisa saya sebutkan semuanya, habis waktunya untuk poin ini saja Pak. Yang paling utamanya adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Al-Isra 1. Maha suci Allah yang telah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Itulah bukti kedua. Jadi pertama, para nabi dan rasul paling banyak lahir dan tinggal di Palestina. Yang kedua, tempat-tempat bersejarah terkait hidup para nabi di Quran. Hampir semuanya lokasinya di Palestina.